Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Syekh Thariq Al-Ghanam min Lubnan, ahlan wa sahlan Syekh. Insyaallah membawa berkah untuk kita semuanya. Penterjemahnya apa bahasanya? Santrinya Yai Musfi dari Madura, sehat panjang umur Ki. Yang sama-sama kita muliakan Ibu Bupati atau yang mewakili Pak Heru serta yang lain, Bapak Camat diwakili oleh Pak Sekcam, Bapak Ketua DPRD diwakili oleh Ketua Fraksi PKB Partai Kebangkitan Bangsa, PCNU diwakili oleh Gus Salim, dan para kiai yang lain. Ada Pak Kapolres diwakili oleh Kapolsek serta Kanit Intelnya. Ada yang menjadi lantaran bangunannya maju terus, Pak Haji Basto, mudah-mudahan sehat panjang umur Pak Haji Basto. Para hadirin wal hadirat, wali santri, santriwan, santriwati yang insya Allah kita dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu sekarang sedang mengalami fitnah yang sangat besar. Banyaknya aliran-aliran yang masuk ke hampir seluruh dunia, salah satunya Indonesia. Maka kita harus mencari guru yang sangat keilmuannya sampai kepada Rasulullah SAW. Banyak sekarang pesantren-pesantren yang menawarkan hafal Quran, menawarkan gratis, menawarkan ini dan itu, tapi alirannya sangat memprihatinkan. Tadi sampaikan oleh Pak Heru bahwa kita itu sudah mempunyai jargon keseimbangan antara hubuddin dan hubul waton, cinta terhadap agama dan cinta terhadap tanah air. Sekarang banyak orang yang kegiatan agama justru dijadikan ajang untuk membenci atau menghujat pemerintah. Itu tidak hubul waton. Kalau hubul waton ya kita harus tunduk taat kepada pemerintah yang sah. Maka dari itu pada kesempatan pagi hari ini dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala kita menghadirkan Syekh Thariq Al-Ghanam dari Lebanon. Kita kasih aplaus untuk menyampaikan bagaimana Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang merahmati alam semesta. Untuk itu mari halaqah ini kita buka dengan bersama-sama baca umul kitab Al-Fatihah. Habis acara ini nanti insya Allah kalau santriwan santriwati ada yang mau bertanya silakan, tapi pakai bahasa Arab. Kalau pakai bahasa Jawa nggak boleh. Yang pertama itu. Yang kedua, nanti insya Allah santriwan santriwati, dewan guru, ustadz ustadzah akan dikasih kesempatan untuk bisa mencium rambut Rasulullah SAW. Tapi sebentar karena saya itu akan langsung sholat Jumat, dan habis sholat Jumat langsung diantarin Pak Abi sama Kak Lupa untuk ke Semarang. Untuk itu kepada Kiai Musfi, waktu dan tempat sepenuhnya kami persilakan. Sallallahu Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammad أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين. إخواني الطلاب وأخواتي الطالبات والمشايخ الكرام والأساتذة ورجال الدولة حفظهم الله تبارك وتعالى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi alhamdulillah ya, kita di sini kehadiran salah satu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nama beliau adalah Al-Habib Syekh Thariq Ghanam Al-Hasani yang datangnya dari Beirut, Lebanon, ya, salah satu dosen di Global University.
Semoga kehadirannya bisa mendatangkan keberkahan bagi kita semuanya, bagi pondok dan bangunan pondok. Amin. Beliau membuka kesempatan ceramah pada kali ini dengan mengucapkan hamdalah dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta memberikan penghormatan kepada para dewan pengasuh, kemudian juga para dewan pengajar, santriwati dan santriwan, ya, kemudian dari kepada Bapak Kapolsek, kemudian dari pengurus Nahdlatul Ulama dan juga dari pengurus desa dan juga kabupaten. Amma ba'du, udzakiru nafsi wa iyyakum بإخلاص النية لله تعالى بالاشتغال بعلم الدين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Beliau mengingatkan kita semuanya untuk mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dalam menghadiri majelis ilmu. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda yang maknanya sesungguhnya perbuatan baik itu tergantung pada niatnya dan seseorang akan mendapati apa yang dia niati. Yaqulullah ta'ala fil Qur'anil 'azim, inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Allah taala berfirman dalam Al-Qur'an yang maknanya sesungguhnya satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah hanyalah agama Islam. Kullul anbiya kanu ala dinin wahidin huwa al-Islam. Semua para nabi membawa satu agama, yaitu agama Islam. Awaluhum Sayyiduna Adam alaihi salam, wa kana nabiyyan wa rasula, wa khatamul anbiya huwa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang pertama adalah Nabi Adam alaihi salam. Beliau adalah seorang nabi yang sekaligus rasul, dan nabi penutup, nabi yang terakhir adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala ayyadahum bil mu'jizat litakuna dalilan ala sidqihim. Dan Allah taala menguatkan para nabinya dengan mukjizat-mukjizat yang sangat kuat sekali agar menjadi bukti kebenaran pengakuan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iltaqa bi a'rabiyyin qala lahu alaka bi khair qala wa ma huwa qala an tashhadu an la ilaha illallah wa anni Muhammadun Rasulullah. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan seorang badui. Kemudian Rasulullah berkata kepada orang tersebut, tidakkah engkau menginginkan sebuah kebaikan? Kemudian orang badui itu bertanya, apakah itu? Rasulullah mengatakan, yaitu hendaknya engkau bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan engkau bersaksi bahwa diriku Muhammad adalah utusan Allah. Faqala al-a'rabiyyu wa man yashhad laka. Kemudian orang Badui itu bertanya, siapakah yang akan menjadi bukti kebenaran pengakuanmu itu? Faqala lahu Rasulullah atarda bitilka syajarah fi sati' al-wadi. Apakah kemudian Rasulullah mengatakan, apakah engkau redha, apakah engkau senang jika pohon yang berada di bawah lembah tersebut menjadi bukti kebenaran apa yang saya katakan? Faqala al-a'rabiyyu na'am. Kemudian orang Badui mengatakan, iya, saya rela. Fanadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'at ila Rasulillah takhuttu al-ardha khatta. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memanggil pohon tersebut. Ya, pohon yang di bawah lembah itu dipanggil oleh Rasulullah
Maka apa yang terjadi? Pohon tersebut langsung datang kepada Rasulullah dengan membelah tanah sampai di hadapan Rasulullah. فقال لها رسول الله: من أنا يا شجرة؟ قالت: رسول الله. قال: من أنا يا شجرة؟ قالت: رسول الله. قال: من أنا يا شجرة؟ قالت: رسول الله. 3 مرات شهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Kemudian Rasulullah bertanya kepada pohon tersebut, "Wahai pohon, siapakah diriku ini?" Pohon itu berkata, pohon itu mengatakan, "Sesungguhnya engkau adalah utusan Allah." Rasulullah bertanya lagi, "Siapakah aku, wahai pohon?" Pohon itu mengatakan, "Engkau adalah utusan Allah." Sekali lagi Rasulullah bertanya, "Siapakah saya, wahai pohon?" Pohon itu mengatakan, "Saya adalah Rasulullah." Pohon itu sebuah pohon, dia bersaksi sebanyak 3 kali bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Ta'ala. فقال الأعرابي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك محمدا رسول الله. Kemudian orang Badui itu langsung masuk Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Al-Islam هو الدين الذي رضيه الله تعالى لعباده لا غير. Jadi Islam adalah satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Ta'ala, bukan yang lain. فما معنى الإيمان بالله؟ Maka apa makna beriman kepada Allah? التصديق القلبي بأن الله تعالى موجود لا شك في وجوده. Yaitu bersaksi, yaitu membenarkan dengan hati bahwasanya Allah Ta'ala ada dan tiada keraguan tentang adanya Allah. نحن لا نرى الله في هذه الدنيا. Kita tidak bisa melihat Allah Ta'ala di dunia ini. نرى ما يدل على وجود الله. Kita menunjukkan sesuatu, kita melihat sesuatu yang menunjukkan akan adanya Allah. هذا العالم هو دليل على وجود الله. Alam ini adalah bukti akan adanya Allah. لأن العالم لم يكن موجودا. Jadi karenakan alam ini asalnya tidak ada. الله تعالى هو الذي خلقه. Allah Ta'ala yang menjadikan alam ini. الآن أسألكم: Beliau ingin bertanya kepada para hadirin hadirat semuanya. وأريد أن أسمع جوابا قويا مدويا. Dan beliau ingin kita menjawab dengan satu suara sama-sama dan juga dengan suara yang keras. ولا نجيب إلا بعد أن نسمع السؤال تماما باللغة الإندونيسية. Dan kita tidak menjawab pertanyaan beliau kecuali setelah mendengar pertanyaannya dalam bahasa Indonesia. Siap? 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 Man alladhi khalaqa as-samaa? Siapakah yang menciptakan langit? Man alladhi khalaqa al-'arsh? Siapakah yang menciptakan arus? Man alladhi khalaqa al-bashar? Siapakah yang menciptakan manusia? Man alladhi khalaqa ash-shams? Siapakah yang menciptakan matahari? Man alladhi khalaqa al-qamar? Siapakah yang menciptakan bulan? Man alladhi khalaqa al-'ard? Siapakah yang menciptakan bumi? Man alladhi khalaqa jami' al-amakin? Siapakah yang menciptakan semua tempat? Allah Ta'ala huwa alladhi khalaqa hadha al-'alam. Allah Ta'ala yang menciptakan alam ini. خلق البشر والشمس والقمر والسماوات والأرض وما فيهما وما بينهما. Allah Ta'ala yang menciptakan manusia. Allah Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi. Yang menciptakan, Allah Ta'ala yang menciptakan bulan dan juga matahari. Yang menciptakan bumi dan langit dan sesuatu yang berada di antara keduanya dan yang berada pada keduanya. نحن لا نرى الله في هذه الدنيا.
kita tidak bisa melihat Allah di dunia ini. نرى ما يدل على وجود الله. Kita melihat sesuatu yang menunjukkan akan adanya Allah. العالم دليل على وجود الله. Alam ini adalah bukti akan adanya Allah. البشر دليل على وجود الله. Manusia adalah bukti akan adanya Allah. كل واحد منا فليتأمل نفسه. Masing-masing dari kita hendaklah berpikir tentang dirinya sendiri. كيف نأكل؟ Bagaimana kita makan? وكيف نشرب؟ Bagaimana kita minum? وكيف نتكلم؟ Bagaimana kita berbicara? وكيف نسمع؟ Bagaimana kita mendengar? وكيف نتنفس؟ Bagaimana kita bernafas? كل هذا يدل على وجود الله. Semuanya ini menunjukkan akan adanya Allah. انظروا إلى أسنانكم الأمامية. Coba perhatikan giginya kata saya ini. Ngaca ya, buka gigi nanti. الأسنان الأمامية. Gigi depan itu ya. الله تعالى جعل لها شكلا يشبه شكل السكين تساعدنا على قطع الطعام. Jadi gigi kita semuanya ya, kalau nggak percaya nanti ngaca sendiri. Jadi gigi kita ini yang depan, ini bentuknya seperti apa coba? Bentuknya seperti pisau, tajam, ya kan? Di sini memudahkan kita untuk memotong makanan. فعندما تأكل bakwan مثلا ayam goreng, ayam bakar, تقطعها بأسنانك الأمامية. Jadi kalau kita makan apa tadi? Bakwan. Terus apa lagi? Goreng. Apa lagi? Kok pintar bahasa Indonesia ini? Jadi kalau kita makan makanan, ya kita apa? Memotong makanan tersebut dengan menggunakan gigi depan. والأسنان الخلفية الله تعالى جعل لها شكلا يساعدنا على طحن الطعام. Dan Allah Ta'ala menciptakan gigi belakang, yaitu gigi geraham, dengan bentuk yang memudahkan kita untuk menghancurkan makanan. تخيلوا لو كانت بالعكس. Coba bayangkan seandainya giginya terbalik. الخلفية هي التي في الأمام. Jadi gigi gerahamnya ada di depan, والأمامية هي التي في الخلف. kemudian gigi depan ada di belakang. كيف كنا نأكل؟ Gimana nanti makannya? هذه الأسنان تدل على عظيم قدرة الله. Jadi gigi ini, ya gigi kita menunjukkan betapa besarnya kekuasaan Allah Ta'ala. انظروا إلى أصابعكم الخمس. Coba perhatikan 5 jari-jarinya. انظروا إليها جيدا. Coba perhatikan jari-jarinya dengan baik. تخيلوا لو كانت بطول واحد. Coba bayangkan seandainya semua jari-jarinya panjangnya sama, rata gitu. كيف كنا نستعملها؟ Gimana nanti kita memakainya? بالطعام Mau makan nanti gimana? والكتابة Mau nulis juga, إلى غير ذلك. dan juga pemakaian-pemakaian yang lainnya. هذا التفاوت في الطول يدل على عظيم قدرة الله. Jadi perbedaan panjangnya jari-jari kita ini menunjukkan betapa agungnya kekuasaan Allah Ta'ala. كل ما في هذا العالم يدل على وجود الله. Semua yang ada di alam ini menunjukkan akan adanya Allah. والله تعالى لا يتصور في العقول. Dan Allah Ta'ala tidak bisa dibayangkan dalam akal pikiran. العقل مخلوق، Akal itu makhluk, وما يتصوره العقل مخلوق أيضا. dan sesuatu yang dibayangkan oleh akal kita itu juga makhluk. فالله تعالى لا يشبه البشر Maka Allah Ta'ala tidak serupa dengan manusia, ولا يشبه الملائكة tidak serupa dengan malaikat, ولا يشبه الشمس tidak serupa dengan matahari, ولا يشبه القمر. tidak serupa dengan bulan. لا يشبه شيئا من خلقه. Allah tidak serupa dengan apapun dari makhluknya. ليس ضوءا ولا يشبه الضوء Allah Ta'ala bukanlah cahaya dan tidak serupa dengan cahaya. ولا يشبه الظلام Dan Allah tidak serupa dengan kegelapan. ولا يسكن السماء Dan Allah tidak tinggal di langit. ولا يحتاج للعرش. Dan Allah tidak butuh kepada arsy. كان ولا مكان.
Allah Ta'ala ada tanpa tempat sebelum Allah menciptakan tempat. وبعد أن خلق المكان Dan setelah Allah Ta'ala menciptakan tempat, الله تعالى لا يتغير Allah Ta'ala tidak berubah. فهو موجود بلا مكان. Maka Allah Ta'ala ada tanpa tempat. المكان في لغة العرب هو الفراغ الذي يملأه الجسم. Tempat dalam bahasa Arab itu definisinya adalah ruang kosong yang diisi benda. غير مكان bahasa Indonesia. مكان bahasa Indonesia معناه الطعام. Jadi makan dalam bahasa Arab itu bukan artinya itu bukan makan dalam bahasa kita ya guys. المكان في لغة العرب هو الفراغ الذي يملأ. Tempat dalam bahasa Arab adalah ruang kosong yang diisi oleh benda. كل واحد منا يجلس في مكان. Sekarang masing-masing dari kita duduk di tempatnya. وننظر إلى أماكننا. Dan kemudian apa? Kita lihat tempat duduk masing-masing. أنا قمت من مكاني. Jadi sekarang beliau berdiri dari tempatnya. هذا الذي كنت أجلس فيه يقال له المكان. Jadi ruang kosong yang di atas kursi sekarang ini, yang tadi diduduki oleh beliau, ini namanya tempat dalam bahasa Arab. هذا الفراغ الذي كنت أملأه بجسمي يقال له المكان. Jadi ruang kosong yang tadinya beliau isi dengan badan beliau, ini namanya tempat. والآن لنقف ونرى الأماكن التي كنا نجلس فيها. Sekarang kata beliau semuanya berdiri dan perhatikan tempatnya. وعندما أقول ثلاثة تجاه الكل يجلس ونقول بصوت مرتفع الله. Sekarang kata beliau nanti beliau hitung dalam hitungan 3. Semuanya duduk dan sama-sama mengucapkan dengan suara yang kuat Allah. نظرنا إلى أماكننا. Sudah ya, diperhatikan tempat. Jadi itu namanya tempat ruang kosong. هذا الفراغ الذي كنا نملأه يقال له المكان. Jadi ruang kosong yang tadinya diisi, ini namanya apa? Tempat. والآن سنرجع إلى أماكننا عند قول ثلاثة. Dan sekarang kata beliau kita kembali duduk sama-sama ketika dihitung 3. ونقول بصوت عال الله. Dan kita katakan sama-sama dengan suara yang keras Allah. Siap? 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 Satu. Dua. Tiga. Masya Allah. Alhamdulillah. هذا المكان الذي كنا نجلس فيه يقال له هذا الفراغ يقال له المكان. Jadi ya, ruang kosong yang tadi diisi oleh badan kita itu namanya tempat. وما فعلناه من القيام والجلوس هذا للتنشيط خلال الدرس. Tadi kalau berdiri kemudian duduk kata Syekh, kata beliau ini untuk menyemangatkan ya dalam majlis ketika belajar biar enggak. الأستاذ في خلال إعطاء الدرس إذا لاحظ طلابه يتعبون ينشطهم. Jadi yang namanya ustadz ya biasanya gimana ustadz itu? Kalau lihat muridnya sudah capek gitu ya, ngangguk-ngangguk begitu ya, kayak tahlil ngangguk. Maka di sini biar semangat lagi gimana? Ya dibuat dibuat sesuatu yang bisa menyemangatkan. فإذا الله تعالى لا يحتاج للمكان. Jadi Allah Ta'ala tidak butuh kepada tempat. الله تعالى ليس جسما. Allah Ta'ala bukanlah benda. هو الذي خلق الأجسام. Allah Ta'ala yang menciptakan benda. ليس جسما كالبشر. Allah Ta'ala bukan benda seperti manusia, وكالحجر. batu. وليس جسما لطيفا كالنور والظلام والهواء. Dan Allah Ta'ala juga bukan benda latif, yaitu seperti cahaya, kegelapan, udara,
ولا يوصف بصفات الجسم. Dan Allah tidak boleh disifati dengan sifat benda. الله تعالى لا يوصف بالجلوس Allah Ta'ala tidak disifati dengan duduk ولا بسكن المكان atau bertempat di suatu tempat, لأنه هو الذي خلق المكان. dikarenakan Allah Ta'ala yang menciptakan tempat, والله تعالى لا يحتاج إلى شيء من خلقه dan Allah Ta'ala tidak butuh kepada sesuatu pun dari makhluknya, لأن الاحتياجيتنا في الألوهية. karena kebutuhan meniadakan sifat ketuhanan. sama-sama. الاحتياجية 1, 2, 3. الاحتياجية الاحتياجية تنافي الألوهية. الاحتياجية تنافي الألوهية. bahasa Indonesia. Kebutuhan, saudara, kebutuhan meniadakan sifat ketuhanan. Kebutuhan meniadakan sifat ketuhanan. Ayo lebih semangat. Kebutuhan meniadakan sifat ketuhanan. الذي يحتاج إلى غيره لا يكون إلها. Sesuatu yang butuh kepada yang lainnya bukanlah Tuhan. الله تعالى خلق المكان، خلق السماء، خلق العرش، وهو غني عن العالمين لا يحتاج إلى شيء من خلقه. Allah Ta'ala yang menciptakan tempat, Allah yang menciptakan langit dan arsy. Allah Ta'ala tidak butuh kepada sesuatu pun dari makhluknya. Allah tidak butuh kepada sekian alam. فقال العلماء الله موجود بلا مكان. Oleh karena itu para ulama ahli sunnah mengatakan Allah ada tanpa tempat. هذه عقيدة الأنبياء. Ini adalah keyakinan para nabi. هذه عقيدة الملائكة. Ini adalah keyakinan para malaikat. هذه عقيدة كل المسلمين. Ini adalah keyakinan semua umat Islam. هذه عقيدة علماء إندونيسيا القدامى. Ini adalah keyakinan para ulama Indonesia terdahulu. فقد قال الشيخ محمد هاشم أشعري رحمة الله عليه في كتابه التنبيهات الواجبات: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والزمان والمكان. Hadrat Syekh Kiai Hashim Asy'ari, beliau mengatakan dalam kitabnya At-Tanbihat Al-Wajibat, yang maknanya dan saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Allah Ta'ala tidak ada sekutu baginya. Allah Ta'ala maha suci dari sifat-sifat benda, maha suci dari arah, dan juga maha suci dari bertempat. اثبتوا على هذه العقيدة Maka tetaplah dalam keyakinan ini, ولا تقبلوا دينا جديدا. dan jangan terima ajaran baru. فإن الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله قال في عقيدته الطحاوية: ومن وصف الله بمعنى أي بصفة من صفات البشر كالجلوس والقعود وسكن المكان والصعود والنزول فقد كفر والعياذ بالله تعالى. Maka sesungguhnya Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, salah seorang ulama salaf, beliau mengatakan, dan barang siapa yang mensifati Allah Ta'ala dengan salah satu sifat manusia, seperti halnya duduk ataupun bertempat di suatu tempat, maka orang ini keluar dari agama Islam. إخواني الكرام، نحن في يوم النصف من شعبان. Wahai saudara-saudaraku yang mulia, kita berada di hari nisfu Sya'ban, مقبلون بإذن الله تعالى على خير الشهور رمضان. kita akan berhadapan dan berjumpa dengan bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. رمضان شهر الطاعات. Ramadan adalah bulan ketaatan. رمضان شهر الصيام. Ramadan adalah bulan berpuasa. رمضان ليس شهر الطعام. Ramadan bukan bulan untuk memperbanyak makanan. رمضان ليس السهر على الفيسبوك والفضائيات ومتابعة المسلسلات.
Ramadan bukan bulan untuk ya lihat Facebook terus, Facebookan gitu ya, ataupun ini yang perempuan sinetron ya, bukan untuk nonton sinetron bulan Ramadan. رمضان فرصة عمر. Jadi Ramadan adalah kesempatan yang sangat besar dalam umur kita. أقبلوا إلى مجالس علم الدين Maka datanglah ke majlis-majlis ilmu agama وتذكروا الفقراء dan ingatlah orang-orang fakir وتذكروا الأيتام dan ingatlah anak-anak yatim وأحسنوا إليهم dan berbuatlah baik kepada mereka وتساوروا فيما بينكم dan sering mengunjungilah di antara kalian وارحموا بعضكم. dan kasihanilah sebagian dari kalian. نسأل الله تعالى أن يهل علينا رمضان بالأمن والإيمان وسلامة الدين والمعتقد. Dan semoga Allah Ta'ala menyampaikan kita ke dalam bulan Ramadan dengan dalam keadaan selamat, dalam keadaan aman dalam diri kita ya, dan juga dalam keyakinan kita. واعلموا رحمكم الله أن العلماء ذكروا بابا يسمى باب الردة. Dan ketahuilah bahwasanya para ulama telah menyebutkan sebuah bab dalam kitab-kitab fikih, namanya adalah bab riddah. باب الردة أي الردة أي قطع الإسلام. Dan yang dimaksud dengan riddah adalah memutus keislaman. كثير من الناس في هذا الزمن يقطعون إسلامهم وهم لا يشعرون. Banyak orang yang hidup di zaman ini yang mereka memutus keislamannya tanpa ia sadari. ومن قطع إسلامه ومات على غير الإسلام يخلد في نار جهنم والعياذ بالله تعالى. Dan orang yang memutus keislamannya kemudian ia meninggal tidak membawa agama Islam, maka ia akan kekal dalam neraka selamanya. أما من حافظ على إسلامه Sedangkan orang yang menjaga keislamannya بأن اجتنب الكفر بأقسامه dengan meninggalkan semua macam kekufuran ومات على الإسلام dan meninggal dalam keadaan Islam, لا بد أن يدخل maka ia pasti akan masuk surga. ولو بلغت ذنوبه صارت ذنوبه كالجبال. Walaupun dosa-dosanya sangat banyak sekali seperti gunung, لكنه مات على اعتقاد لا إله إلا الله محمد رسول الله. tetapi ia mati membawa keyakinan tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. العلماء قسموا الكفر إلى أقسام. Para ulama membagi kekufuran menjadi 3 macam. كفر قوي محله اللسان Kufur perkataan yang tempatnya adalah lidah, كالاستهزاء بالله أو الأنبياء أو الشريعة. seperti melecehkan Allah, melecehkan para nabi dan melecehkan syariat Islam. ولو أراد القائل أن يضحك الحاضرين Walaupun orang yang mengatakan hal tersebut tujuannya ingin membuat orang lain tertawa. وكفر فعلي محله الجوارح كاليدين والرجلين. Dan ada juga kufur perbuatan yang tempatnya itu adalah anggota tubuh seperti 2 tangan dan kaki. كالدوس على المصحف Contohnya seperti menginjak Al-Quran أو الكتب الشرعية أو الدفاتر التي كتب عليها المسائل الشرعية. atau menginjak kitab-kitab syariat ataupun menginjak sebuah buku yang di dalamnya terhadap hukum Islam. انتبهوا يا طلاب المعهد Maka perhatikanlah wahai para santri, ذكورا وإناثا، baik laki-laki ataupun perempuan, الكتب الشرعية والدفاتر التي كتب عليها الأحكام الشرعية يجب علينا تعظيمها. jadi kitab-kitab syara ataupun buku-buku yang di dalamnya terdapat hukum syara, ini wajib bagi kita untuk mengagungkannya. فلا نجلس عليها Maka tidak boleh kita mendudukinya ولا ندوس عليها dan tidak boleh kita menginjaknya ولا نرميها في القاذورات. dan tidak boleh kita melemparkannya di tempat yang kotor menjijikkan. وكفر اعتقادي محله القلب. Dan ada pula yang ketiga adalah kufur keyakinan, tempatnya adalah hati. كمن يعتقد أن الله يسكن السماء أو جالس على العرش. Seperti orang yang meyakini bahwasanya Allah tinggal di langit atau duduk di atas arsy. ولو سألك سائل لما نرفع الأيدي
ada yang bertanya, kenapa kita mengangkat tangan ke arah langit ketika berdoa? لأن السماء هي قبلة الدعاء. Jawabannya, dikarenakan langit adalah kiblat kita berdoa. أما الكعبة كما أن الكعبة قبلة الصلاة. Ya, sebagaimana halnya Ka'bah itu adalah kiblat kita sholat. ومن صدر منه شيء أخرجه عن دين الله يرجع إلى الإسلام بعد أن يترك سبب الردة على الفور ويرجع إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Ya, jadi orang yang terjatuh dalam salah satu bid'ah, kekufuran, maka cara kembalinya ke dalam agama Islam adalah meninggalkan perbuatan bid'ah tersebut, kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat, ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dengan niat kembali ke dalam agama Islam. وفائدة أخيرة. Faedah yang terakhir, سيدنا يوسف نبي من أنبياء الله والأنبياء كلهم الله تعالى حفظهم من الكفر والكبائر وصغائر الفسق. Nabi Yusuf alaihi salam, beliau adalah salah satu Nabi Allah, dan seluruh para Nabi Allah itu dijaga oleh Allah, maksum, terjaga dari kekufuran, dari dosa besar, dan juga dari dosa kecil yang menunjukkan kehinaan jiwa pelakunya. فما من نبي من أنبياء الله يزني أو يهم بالزنا. Maka tidak ada satupun dari Nabi Allah yang yang terjatuh dalam perbuatan zina atau ingin berzina. وما في كتاب تفسير الجلالين نحن نعتقد أنه دس عليه. Dan yang tertera dalam kitab tafsir Jalalain tentang masalah ini, kita yakini bahwasanya ini adalah sisipan, pemalsuan, bukan dari pengarangnya. فقد دس في هذا الكتاب في تفسير الآية وهم بها أي على زعمهم هم بالزنا وهذا خلاف الإسلام. Disebutkan dalam kitab tersebut tafsir Al-Jalalain, ya sisipannya, pemalsuannya itu dalam tafsir firman Allah Ta'ala wa hamma biha ay hamma bizina. Katanya Nabi Yusuf ini juga mempunyai keinginan untuk berzina, dan ini bertentangan dengan keyakinan umat Islam. هم بها أي هم بضربها. Yang dimaksud dengan hamma biha dalam ayat tersebut, ingin mendorongnya agar Zulaikha menjauh darinya. لولا أن رأى برهان ربه. Seandainya beliau ini tidak melihat, tidak mendapatkan dalil atau petunjuk dari Tuhannya. ما هو؟ Apakah petunjuk itu? لا تفعل لا تضربها Jangan kamu lakukan, jangan kamu dorong, حتى لا يقال إنك أنت أردت الزنا. agar tidak ada yang bilang bahwasanya engkau wahai Yusuf yang ingin melakukan zina. فولى مدبرا نحو باب المنزل. Maka Nabi Yusuf pun berpaling menuju pintu rumah. فقدت قميصه من الخلف. Kemudian perempuan tersebut menarik baju Nabi Yusuf dari belakang hingga robek. فكان هذا دليلا على براءته عليه السلام. Ya, maka ini merupakan dalil dan bukti bahwasanya Nabi Yusuf terbebas dari zina dan keinginan berzina. فلا يجوز الاعتقاد أن يوسف هم بالزنا. Maka tidak boleh diyakini bahwasanya Nabi Yusuf juga ingin melakukan perbuatan zina. هي التي أرادت الفاحشة. Dialah yang ingin, perempuan itulah yang ingin melakukan zina dengan Nabi Yusuf. هو قال معاذ الله. Sedangkan Nabi Yusuf beliau bilang ma'adzallah, saya berlindung kepada Allah. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على هذه العقيدة. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah Ta'ala menetapkan kita dalam keyakinan ini. وأسأل الله تعالى أن يجمعني بكم مرات ومرات. Dan beliau memohon kepada Allah semoga bisa berkumpul dengan santri dan santriwati sekalian nanti ke depannya berkali-kali. Amin. وأسأل الله تعالى أن يجمعني بأستاذ المعهد مرات ومرات. Dan beliau juga berdoa
semoga nanti kedepannya dipermudahkan untuk terus bertemu dan berkumpul dengan pengasuh kita Bapak Yai Mas Rahim. Wasallallahu ta'ala an yahfazahu. Dan kita mohon kepada Allah semoga Allah menjaga beliau. Wa yaghfir lahu wa liwalidayhi. Dan semoga Allah Ta'ala mengampuni beliau dan juga untuk kedua orang tua beliau. Wa yarfa' bi'ayata ahli sunnah wal jamaah. Dan semoga Allah Ta'ala mengangkat bendera, mengibarkan bendera ahli sunnah dengan perantara beliau. Wa yaj'alana mutahabbin. Dan semoga Allah menjadikan kita saling mencintai karena Allah, mutanasihin, saling memberikan nasihat, mutasawirin, saling berziarah mengunjungi. muhadarah diniyah wahidah la takfi. Satu kali ceramah kata beliau itu tidak cukup. Ana ad'ukum li an na'mal dawrah limuddati 3 ayyam. Di beliau ya mengajak kita untuk buat muhadarah atau daurah selama 3 hari. Abqa ma'akum 3 ayyam. Nanti beliau akan tinggal di pondok semuanya 3 hari. Mau? Mau? Beneran? Siap? Siap? Barakallahu fikum, mahabbakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Itu ya yang disampaikan sama beliau tentang masalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka hendaklah kita ya berpegang teguh ya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah dimanapun kita, kapanpun kita hidup, ya berapa umur kita, dimanapun kita berada, sebesar apapun musibah yang menimpa kita tetap terus harus meluk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan barangkali ada Allah Ta'ala أكرمني بأن حملت معي بعضا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah ya beliau sekarang membawa sepotong ya rambut dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ini potongan rambut yang kecil. لكن هذه القطعة الصغيرة قال العلماء لو وضعت في البحر لصار البحر كله بركة ببركة رسول الله. Jadi kata beliau, kok amin apa ini maksudnya? Jadi kata beliau, para ulama mengatakan, subhanallah, walaupun potongan rambutnya itu sangat kecil sekali, tetapi seandainya potongan kecil ini ditaruh di laut, maka semua air laut itu menjadi air berkah karena keberkahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, anna Allah Taala akramana bihada. Dan alhamdulillah ya beliau bisa mendapatkan membawa ini untuk kita. Falfarahu azim. Maka ini suatu kebahagiaan yang sangat besar. An-nazura ila juz'in ila ba'din min Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka suatu kebahagiaan yang besar ketika kita bisa melihat bagian dari tubuh Rasulullah, yaitu rambutnya. Rasulullah huwa ahabbul khalqi ila Allah. Jadi Rasulullah adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Wa huwa afdalu khalqillah. Dan beliau adalah makhluk yang paling utama. Nas'alullah ta'ala syafa'atan Nabi Muhammad. Kita mohon kepada Allah semoga sama-sama mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. At-tabarruk nazur ilaiha sayyidan. Yang tabarruk atau ngalap berkah itu caranya gimana? Dilihat dengan baik rambutnya. Wa thumma nuqabbiluha. Kemudian rambutnya dicium. Thumma namsahu al-'ayn al-yumna. Kemudian diusapkan ke mata yang kanan. Thumma al-'ayn al-yusra. Kemudian diusapkan ke mata yang kiri. Wala nutil bidzalika. Nutil. Tapi jangan lama-lama. Hatta yatamakkan al-kull min at-tabarruk biha. Agar semuanya bisa bertabarruk, ya ngalap berkah. Jadi langsung kita cepat gitu. Tapi nggak usah rebutan. Innama namdi bisur'ah. Ya nanti apa? Secara cepat gitu ya.
Geser ke sini coba, yang laki-laki geser sini. Nah, terus hukumun kalah. الآن يقفون. Sudah sekarang berdiri, yang lain berdiri. Nanti ya caranya gimana? Berlalu satu sini lewat ya, lewat satu langsung, yang sudah langsung ke sana. Nah, jadi sekarang para ustaz dulu, ya, baru setelah itu santri. Nah. Sekarang semuanya ya membaca sama-sama, membaca sholawat ya. Siapa yang baca sholawat aja nih? Mana? Baca. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله. وكل مجاهد لله بأهل البدر